Seperti apa sih analisis Anda terhadap pergerakan IHSG saat ini dan juga pergerakan rupiah yang nyatanya juga masih fragile sekali begitu ya pergerakannya, sungguh cepat pergerakannya begitu. Bagaimana Tasya? Oke, kalau kita berbicara dari IHSG terlebih dahulu ya. IHSG saya rasa hari ini koreksinya cukup normal ya, karena tadi yang saya sebutkan dari big caps itu pergerakan beberapa hari terakhir memang cukup signifikan dan sudah terjadi gap up begitu. Jadi saya rasa akan ada koreksi normal terjadi untuk menutup gap tersebut. Kemudian yang menopang pergerakan hari ini saya lihat lebih kepada saham cyclical ya, seperti di energi. Dan saya lihat tadi konstituennya malah banyak yang capsnya besar seperti Bayan begitu ya. Jadi ini juga saya cek harganya juga sudah naik sekitar 3-4 harian. Jadi kemungkinan terjadi koreksi lanjutan atau rawan profit taking itu masih memungkinkan. Sehingga saya rasa mungkin dalam beberapa hari ke depan IHSG kita masih akan bergerak cukup volatile. Apalagi dari sisi sentimen juga banyak data penting ya dari Amerika. Nanti malam ada pidato Jerome Powell, kemudian ada data rilis terkait pasar tenaga kerja, mulai dari jumlah lowongan kerja yang keluar, jumlah pekerja yang mengundurkan diri, sampai di akhir pekan itu akan ada NFP ya, atau non-farm payroll, dan juga tingkat pengangguran sendiri. Dan FOMC minutes, supaya kita melihat bagaimana risalah The Fed terkait dengan proyeksi suku bunga pemangkasannya kapan. Walaupun sejauh ini kita masih berkonsensus ya bahwa suku bunga The Fed itu akan turun sekitar 1 kali saja di tahun ini. Tapi kalau misalkan melihat tadi sentimen yang Anda sebutkan begitu ya, tapi yang benar-benar paling dominan mempengaruhi pergerakan IHSG dan juga rupiah saat ini apa? Saya rasa mungkin tekanan eksternal ya di pekan ini masih akan cenderung lebih terasa berat begitu, karena banyak data yang belum rilis, jadi kita masih wait and see ya. Terutama kalau kita berkaca pada data yang rilis dari pekan lalu atau di bulan lalu ya, kan data-data terkait dengan Amerika Serikat itu masih cenderung kuat begitu, seperti pasar tenaga kerja yang masih ketat, sementara daya beli mereka juga masih kuat sehingga inflasinya sulit turun begitu. Walaupun sebenarnya sudah cukup melandai inflasinya, tapi target The Fed itu kan di 2% ya. Sehingga itulah yang memberatkan pasar keuangan secara keseluruhan, terutama ketika direspon indeks dolarnya yang menguat sehingga rupiah kita juga masih cenderung tertekan begitu. Oke, tadi kan seperti yang Anda katakan nanti malam juga ada pernyataan dari The Fed juga, terus hari Kamis juga ada lagi. Ini artinya memang kita bisa berandai-andai begitu ya, seperti apa pergerakan IHSG dan juga rupiah pada minggu ini. Apakah memang posisi IHSG yang cukup tertekan ini bisa menjadi lebih dominan daripada penguatannya, seperti apa? Saya rasa mungkin bisa terjadi begitu ya, karena kan kenaikannya kan sudah cukup signifikan dalam beberapa hari ini. Tapi saya rasa tekanan yang turun itu lebih kepada koreksi normal. Jadi saya lebih melihat ini sebagai kesempatan turunnya ya, bukan sebagai sesuatu yang harus kita khawatirkan terlalu berlebihan begitu. Karena di sini IHSG saya lihat sudah ada breakout ya dengan penguatan beberapa hari terakhir. Kemudian juga beberapa pergerakan big cap sudah mulai ada akumulasi ya dari asing, dan saya melihat sudah ada aliran masuk yang cukup lumayan begitu ke IHSG kita, walaupun belum sesignifikan dari net sell yang sudah terjadi selama 1 kuartal terakhir ini. Jadi mungkin kita lebih melihatnya dari sisi peluang lah. Oke, baik. Di saat demand penjualan industri lesu, lalu juga kalau kita lihat daya beli menurun begitu ya, dan kalau kita lihat persepsi pasar terhadap saham perbankan begitu ya, ini seperti apa? Dan kalau kita lihat memang resiko kenaikan NPL dan juga penyesuaian earning per share ini di 2024 apakah bisa terjadi apa? Seperti apa? Saya rasa memang ada penyesuaiannya nantinya, dan mungkin kita tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi terhadap pertumbuhan profitabilitas yang akan seekspansif tahun sebelumnya. Karena kan tahun sebelumnya itu kita mencapai earning tertinggi sepanjang masa ya untuk perbankan big caps. Tetapi sekali lagi kita harus bisa membedakan bahwa di perbankan situ ada beberapa kategori yang mungkin akan cenderung tertekan kinerjanya di era suku bunga tinggi saat ini adalah KBMI 1 dan 2, karena mereka memang banyak menyalurkan kreditnya ya, sehingga ketika suku bunga tinggi debiturnya cenderung akan memikirkan lagi begitu ya untuk mereka meminjam lagi, bahkan juga NPL-nya cenderung akan meningkat begitu, sehingga profitabilitas mereka akan tertekan. Nah, tetapi kalau berbicara soal KBMI 3 dan 4, mungkin ini mereka memiliki ketahanan yang lebih kuat lagi begitu, karena
dari sisi permodalan rata-rata CAR masih di atas 20%, kemudian likuiditasnya juga rata-rata masih cukup baik begitu ya. LDR masih sekitar 70-80% lah, masih bisa mereka ekspansif untuk menyalurkan kredit. Hanya saja mungkin dari sisi pertumbuhan tidak akan se-ekspansif tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini kalau kita lihat moversnya pada hari ini mayoritas begitu ya, bank-bank big cap juga terkoreksi cukup lumayan signifikan. BMRI hampir 1% atau di 0,8%, juga diikuti BBRI 1,3%. Tapi kalau misalkan kita lihat sebenarnya seperti apa sih nasib saham perbankan big cap ini, Mbak Tasya? Kalau saya merasa dengan dari sisi fundamental mereka masih cukup kuat ya, mereka itu kan tertekan karena kondisi makro kita yang memang lebih banyak uncertainty dari eksternal ya. Jadi saya merasa ketika nanti ekonomi kita sudah mulai membaik dan harapannya jika memang benar terjadi ada pemangkasan suku bunga di akhir tahun, tentu ini akan memberikan gairah positif begitu. Ditambah dengan biasanya ada window dressing di akhir tahun. Jadi saat ini ketika masih ada koreksi, saya lebih melihat kepada peluang untuk kita akumulasi beli karena penurunan dalam jangka waktu yang pendek dan signifikan dari perbankan big caps kita ya, karena perbankan big caps ini kan capsnya saja besar dan kontribusinya banyak ke IHSG, ini cenderung langka momentum seperti ini ya. Dan kalau kita pengen nyicil untuk investasi, saya rasa ini masih di area demand yang bagus begitu ya. Tetapi disclaimer on juga bahwa resiko penurunan juga masih terjadi begitu. Jadi kita harus bijak juga dalam mencicil beli begitu. Baik, kalau untuk bank-bank digital melihat, kalau kita lihat tren banyak ATM-ATM ditutup, juga ada kalau kita lihat tren transaksi kartu kredit juga kalau kita lihat menyusut. Tapi kalau misalkan kita lihat tren transaksi kris juga dan kartu kredit juga masih naik signifikan. Ini seperti apa proyeksi dari emiten-emiten bank digital? Oke, kalau saya lihat digitalisasi dan juga teknologi di perbankan ini kan terus semakin maju ya, dan memang saya rasa arahnya akan ke arah situ begitu, di mana ATM jumlahnya mungkin akan semakin menyusut begitu karena transaksi sudah lebih banyak melalui kris, melalui transfer secara digital begitu ya. Tetapi kembali lagi ini juga salah satu merupakan efisiensi ya jika ada pengurangan ATM seperti itu. Dan untuk perbankan digital yang mungkin perlu kita notes adalah banyak yang baru bergabung begitu ya. Maksudnya kalau kita track recordnya kita tarik itu kan mungkin baru sekitar 2 atau 3 tahun, dan bermunculan itu kan menjamur setelah 2020 ya, setelah COVID-19 begitu. Jadi walaupun kalau kita melihat dari sisi kuartalan mereka sudah mencatatkan profit begitu ya beberapa dan tidak banyak, tetapi memang kalau kita dari basis tahunan itu rata-rata fundamentalnya belum terlalu established ya, dan mereka masih mengandalkan modal mereka yang besar begitu ya untuk menyalurkan kredit, walaupun dari sisi likuiditas sepertinya tidak seliquid dari perbankan big caps begitu. Jadi saya lebih melihat kepada trading buy saja. Kalau untuk investasi mungkin lebih menarik di KBMI 4-nya. Oke, untuk sektor-sektor yang masih prospektif di tengah memang pergerakan IHSG yang trennya juga masih melandai begitu ya, dan kalau kita lihat juga rupiah juga masih sama begitu. Ini apa, Mbak Tasya? Oke, untuk investasi saya masih melihat perbankan di area yang bagus untuk kita beli, terutama di KBMI 4 dan 3 ya. Karena mereka yang masih punya ketahanan racanya masih cukup kuat menghadapi badai ekonomi saat ini. Kemudian untuk sektor lainnya saya melihat jangka pendek ada kenaikan dari beberapa emiten di sektor batu bara begitu ya, karena saya lihat ini trennya sudah mulai membaik dengan harga mereka yang sudah turun cukup dalam. Jadi kita kalau ingin taktikal saja jangka pendek sepertinya menarik untuk trading buy. Dan untuk sektor lainnya yang kemungkinan masih menarik secara teknikal untuk kita jangka pendek saja ada di sektor perkapalan ya. Saya kemarin juga sempat membahasnya bahwa harga freight rate gitu ya naik sekitar 15%-an begitu dalam sebulan, dan ini juga direspon oleh beberapa saham yang punya bisnis di sektor perkapalan. Tetapi memang beberapa likuiditasnya cenderung rendah ya, jadi ini lebih kepada taktikal saja jangka pendek. Untuk yang lain mungkin yang sektor paling laggard adalah sektor properti, tetapi ini juga lebih kepada investasi. Jadi kita melihat pada emiten properti yang memang dia memiliki fundamental atau neraca yang masih sehat begitu. Oke,
Mbak Tasya, ini seperti apa besok pergerakan IHSG? Di rentang mana IHSG juga akan bertahan untuk perdagangan besok begitu ya? Saya tidak akan menanyakan pergerakan IHSG pada minggu ini. Saya pengen tahu nih pergerakan besok di tengah-tengah memang nanti malam ada juga pernyataan dari The Fed dan juga hari Kamis. Jadi hari Rabu ini akan seperti apa pergerakan IHSG? Oke, biasanya ya kalau kita mencermati IHSG di situasi banyak kabar genting begitu ya dari Amerika, memang pergerakan cenderung lebih volatile. Tapi kalau kita melihat level IHSG saat ini di atas 7.100, ini sebenarnya sudah lebih baik ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sempat paling bawah itu di 6.600 sekian begitu. Jadi saya kira kalau terjerembab sampai 6.000 lagi sebenarnya kemungkinannya kecil ya. Tapi saya lihat support terdekatnya di 7.000. Di 7.000. Apakah ada sentimen bagus begitu ya dari dalam negeri sendiri? Dari dalam negeri sendiri ya sebenarnya kita masih menanti beberapa data begitu. Kalau kemarin inflasi kita sebenarnya masih di level yang cukup baik ya menurut saya, kalau dari dalam basis tahunan masih dalam rentang targetnya Bank Indonesia ya 1,5 sampai 3,5%. Hanya saja memang terjadi deflasi dalam bulanan ya, 2 bulan beruntun ini menunjukkan ada pelemahan dari daya beli masyarakat kita. Tapi harapannya ya ini kan mendekati akhir tahun ya, yang biasanya konsumsi akan kembali meningkat lagi. Jadi kita perlu monitor lagi ke depan bagaimana. Tapi sejauh ini inflasi kita masih cukup baik dan masih bisa mendukung lah pertumbuhan ekonomi kita paling tidak di sekitar 5%.